Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan masih dipertemukan lagi, dan semoga saja pertemuan kita kali ini bisa memberi manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada kalian semuanya. Baik teman-teman semuanya, untuk kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan dari apa yang sudah saya bahas sebelumnya, masih terkait dengan optimalisasi video script dalam pembuatan video animasi atau whiteboard animation. Dan untuk kali ini yang akan kita kupas, yang akan kita pelajari adalah cara untuk memasukkan teks ke dalam area video script dan memilih beberapa efek animasi yang ada di dalamnya. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk ditekan tombol notifikasinya, karena ke depan insya Allah akan ada kelanjutannya dan ada beberapa materi dan video yang mungkin Anda butuhkan. Baik teman-teman semuanya, dan kali ini yang perlu kalian perhatikan, sebagaimana yang tertera di bagian depan itu ada beberapa teks yang sudah saya tampilkan di layar monitor. Jadi untuk teks itu sendiri ada beberapa pola. Yang pertama, polanya itu memang berupa teks, artinya berupa font, yang kemungkinan kita bisa melakukan perubahan dan juga pemindahan atau pemilihan dari jenis font untuk yang lainnya. Dan yang kedua, ada kalanya juga kita menjadikan teks tersebut menjadi sebuah image, sebagaimana kalau teman-teman lihat pada bagian yang ini, bagian yang pertama ini sejatinya bentuknya adalah sebuah image. Kemudian untuk yang bagian kedua, untuk yang insert text ini, untuk video script itu semuanya bentuknya adalah font. Dan untuk memasukkan ke dalam, teman-teman bisa melalui bagian sini. Di sini ada tool yang berupa huruf T, itu nanti silakan ditekan saja, otomatis nanti akan kita diarahkan pada satu area di mana kita juga bisa melakukan pengetikan di dalamnya. Namun sebelumnya ada baiknya kita kasih lokasi terlebih dahulu ya. Ini coba saya masukkan ke bagian bawah atau ke bagian atas saja. Kita taruh di bagian atas, jadi pada saat tag baru itu masuk, otomatis dia akan mengarah ke bagian atas, sementara tag itu akan masuk ke bagian sini ya. Silakan ditekan pada bagian add new tag, kemudian silakan ditulis di bagian sini apapun yang ingin Anda ketik di situ. Misalnya saya hanya menulis belajar video animasi. Oke, belajar video animasi ini adalah tag yang kalau kita perhatikan di situ ada font, kemudian ada posisi daripada tag tersebut, dan ini adalah jenis color atau warna dari tag tersebut. Kalau untuk jenis font di sini teman-teman juga bisa melihat beberapa jenis font yang sudah ada di dalamnya. Tinggal menekan atau tinggal memilih bagian font mana yang ingin diterapkan di dalam tag tersebut. Misalnya pada saat ingin teks semacam ini, teman-teman tinggal diklik, otomatis dia akan menerapkan ke dalam teks yang sudah kita masukkan di dalamnya. Atau jika ingin pola semacam ini juga bisa. Dan untuk yang reguler ini itu biasa sebagaimana yang ada di Word, itu juga ada bold, ada reguler, dan juga ada italic dan yang lainnya. Dan tentunya itu akan berbeda-beda pola dari font itu sendiri. Untuk yang ini saya ambil yang sini saja untuk bold. Kemudian yang ini adalah posisi daripada font standar, ini ada di tengah, kemudian ini ada di sebelah kanan. Tinggal nanti kita akan posisikan di mana gitu saja. Kemudian untuk yang bagian sini kita juga bisa merubah dengan warna tertentu sesuai dengan keinginan. Misalnya saya menggunakan warna ini, tinggal ditekan saja, otomatis warnanya akan berubah menjadi warna semacam itu. Jika dirasa sudah cukup, teman-teman tinggal mengklik bagian sini dan otomatis dia akan masuk ke area yang sudah kita siapkan. Dan untuk memposisikan sesuai area yang tepat, misalnya
ini teman-teman misalnya kayak gini ya. Ya, kita diposisikan di sini. Kemudian kalau dirasa ini kok sepertinya kurang gede ya, kurang besar ya, itu teman-teman bisa melakukan penambahan size dengan cara menyeret di bagian ujung sini. Nah, semacam ini otomatis dia akan membesar. Baru setelah itu kita posisikan lagi di bagian sini, dan sekiranya dirasa udah cukup supaya tidak berubah lagi, ini juga perlu dikunci. Caranya tekan bagian sini sehingga untuk teks ini sendiri sudah tidak bisa diperbesar ataupun diganti warnanya karena memang sudah dikunci. Tapi kalau ingin membuka lagi atau ingin mengganti warna lagi, ini silakan dibuka terlebih dahulu. Baru setelah itu silakan diklik 2 kali, otomatis nanti kita akan diarahkan pada posisi text property. Dan di text property ini kita bisa melakukan perubahan lagi sesuai dengan keinginan. Oke, sekarang saya coba untuk klik di bagian sini, saya kunci terlebih dahulu. Kemudian bagian kedua adalah set kameranya. Set kameranya kalau kita sudah memposisikan di bagian tengah sini, kemudian tidak kita set kamera ini, otomatis nanti dia akan berubah lagi pada posisi di tengah atau pada posisi normal bawaan daripada aplikasi itu sendiri. Sehingga teman-teman bisa mengklik untuk yang bagian sini, otomatis nanti posisinya akan ada di bagian tengah. Oke, sekarang kita coba untuk lihat previewnya. Kita mulai dari sini atau dari sini ya, whiteboard animation, kemudian dia akan mengarah ke bagian semula. Kita coba preview. Nah, ini bagian tadi yang sudah kita set. Oke, itu saja. Kemudian hal lain, misalnya bagaimana dengan teks berbahasa Arab, apakah memungkinkan untuk ditambahkan di video script? Nah, untuk yang berbahasa Arab itu sendiri sejauh ini itu untuk video script sendiri belum menyediakan fasilitas itu karena memang belum ada font berbahasa Arab yang memang bisa dimasukkan ke video script. Kalau toh ada, antara right sama left, pergerakan antara kanan ke kiri ini kan ada perbedaan ya, perbedaan cara menulis teks berbahasa Arab sama teks berbahasa Indonesia atau berbahasa Latin. Beda yang paling inti itu kan dari sisi posisi. Kalau Arab itu kan ada di sebelah kanan, itu masih belum ada fasilitas itu. Namun ada beberapa aplikasi, ada beberapa software yang kemungkinan dan memungkinkan kita untuk melakukan itu. Di antaranya salah satunya sebagaimana yang sudah saya buat di sini. Ini bukan teks tapi ini sudah berupa image, berupa SVG. Namun pembuatan SVG itu sendiri ada pada sebuah aplikasi yang namanya Inkscape salah satunya. Kalau di Corel mungkin bisa di Corel, selama itu nanti bisa diekspor ke dalam bentuk SVG, atau di Adobe Illustrator juga bisa. Dan insya Allah nanti itu semuanya kita coba untuk pelajari bareng-bareng. Dan sementara ini saja yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan materi yang lainnya. Dan sekiranya teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kolom di bagian komentar, dan jangan lupa sekali lagi subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.